biar sama kayak Canggu lah. Ya, menurut yang bisa loh Jero, karena tidak sedikit Karangasem utama pemerintah dari daerah ya alokasi anggaran untuk marketing. Katanya udah ada anggaran katanya. Kan artinya marketing. Kalau di Badung, di Kuntun itu kan anggarannya kan lebih jor-joran lah, lebih. Ya kayaknya marketingnya ya. Understanding mereka tentang marketing itu lebih tinggi. Karena kan paling pertama kan itu kelihatan juga glamor, hehe, padahal itulah yang pertama yang harus makanya biaya marketing itu yang kalau besar. kembalikan pantainya luar biasa. Ya, kan ada gitu kan, rencana begitu kan? Iya, baru rencana. Ya, kan awalnya dari rencana. Ada punya Candi sama Sagara, ini kan Sagara kan tempat Sagara. Sagara. Dumul kan yang sering yang ke Sagara yang di Sanur nih ke Dumul tiang. Sering ngambil tamu sana. Iya. Waktu karya aktif di Kenten di rapper lah. Dia dua ini yang dapat porsi inti mungkin sama dengan hotel yang di Badung seperti ini dah. Kan sehari 20 kamar, 25 kamar ini. Itulah dia di Badung nggak begitu juga. Nggak banyak lah atau itu karena marketingnya orang-orang itu orang-orang di manajemen. Ya makanya yang ingin memperjuangkan itu pengenalan pemelinggi lah. Ingin sekali yang memperjuangkan agar perekonomian cepat lah. Marketing kalau bisa harusnya kolektif. Jadi destinasinya yang dipromosikan dulu. Kalau masing-masing individu maju, ini enggak kan. Cuman yang waktu berjuang di Lokpina itu waktu tidak boleh buka setiap malam tahun baru, yang berjuang, yang ngajak yang pengusaha-pengusaha tidak boleh buka tahun baru itu kok aneh? Iya dulu sempat 2 tahun tidak boleh. Tiang berjuang astung kare setelah nikah bisa. Tapi tiang jamin keamanan di nikah. Tiang kari manajer di naik club. Karena alasannya keamanan. Pernah ada yang kasus pembunuhan. Padahal yang kasus pembunuhan itu meninggalnya di pantai, bukan anak di naik club. Pernah dulu. Pak, bagaimana rasanya setelah pengobatan Ricky, Pak? Sebelum dan sesudah. Iya. Kenapa di lambung masih terasa? Lagi badan mentalnya ampun agak kurang. Bebannya udah agak berkurang. Beban mental. Tahu nggak kenapa masih kerasa? Karena jiwa Pak belum tiang obati. Makanya kan hari ini tiang bilang akan tiang berikan tuntunan. Itulah pengobatan sang jiwa. Kalau sudah jiwanya diobati, pada sekali enak mata mobil supirnya kari punya Pak. Pasti oleng masih mobilnya gitu. Makanya dia memang waktu awal tiang tidak ambil karena tiang cek jantungnya. Dan kekuatan jantungnya juga tiang lihat tidak begitu kuat. Tiang tidak berani. Cuma tiang ambil seperempat. Tiang tetap mengikuti kekuatan pasien. Tiang cek dulu jantungnya. Oh ini jantungnya sudah lemah. Kondisi fisiknya sudah tidak terlalu bagus. Jadi otomatis tiang pun pengobatannya beda. Tidak sama semuanya. Dan tiang ingin mengajarkan kepada umat yang seolah-olah buta dan tuli. Mubat ke memai sing segar-segar. Tapi ini pan cepok pan langsung segar gitu. Kan buta dengan pemahaman bahwa dalam hidup itu perlu proses. Ada yang belak-belakan ngomong jero dak, tiang bemerti sakit, hidang cepokan mubat langsung segar. Amat deh. Emang Pak Jero tukang sulap bim salabim. Tiang rakenin Pak yang mulai padi langsung nadi nasi Pak. Dan Pak Jero naik pado gitu. Jadi dalam hidup ini semua butuh proses, makanya pengobatan di sini wajib 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 hari, harus sudah datang. Boleh maju, tidak boleh mundur. Pengobatan pertama, pengobatan kedua, pengobatan ketiga. Kalau setelah pengobatan ketiga tapi saya belum sembuh gimana Pak Jero? Kan gitu dia ngomong. Saya tanya lagi. Pengobatan ketiga belum sembuh tapi ada perubahan, itu artinya Anda sudah berproses. Kalau sudah ada perubahan, kalau ingin lanjut
silakan. Tapi kalau 3 kali pengobatan tidak ada perubahan, jangan, berarti tidak jodoh. Tapi kalau ada perubahan, kayak yang kemarin itu ke sini digendong, pulangnya sudah jalan, kan berarti sudah ada perubahan. Yang dari Singaraja nih, yang pinggulnya bergeser dan ada saraf kejepit, katanya disuntik 3 sama dokter. Setelah disuntik caket ya, sidang jalan, nggak bisa jalan. Astungkare setelah di tiang terapi di sini, baru sekali terapi sudah bisa jalan sendiri. Sampai tetangga di sini bingung, Pak Jero, tadi kan ada yang digopong, kok nggak ada? Apa nginep di sini katanya? Cita banget mau jalan ini. Jadi begitu. Jadi intinya nambah napitan tiang Jero pengobatannya. Loh, Anda kan yang tahu kan, pada sekali ibu ngajang Riki, dia yang kasih nasi 1 piring. Jero, dia nambah napitan. Loh, kan perutnya perut Anda, yang merasakan kenyang dan tidaknya kan Anda sendiri gitu. Jadi inilah yang harusnya semuanya itu paham. Dalam segala hal perlu proses, ingat itu, dan dalam berproses tidak semudah yang kita bayangkan. Pengobatan di sini sakit, dan merasa sakit itu sesuai dengan penyakit yang Anda derita. Makanya ada 5 rasa nanti. Kalau penyakitnya ringan, rasanya sakit saja. Ini pengobatan terapinya ya, karena panugrahan tiang ada di tangan. Mungkin salah satu dari kalian ada yang punya penglihatan, silakan lihat di mana cakra saya, di mana senjatanya, apa aja senjatanya, dan apa yang ada di belakang tiang, cakra apa yang ada, dan gelung yang ada di telinga tiang, gelung apa aja, karena ini beda. Khusus tuntunnya, karena tiang ketapak dan yang nirate. Jadi di sini sama sini beda. Jadi tuntunannya untuk yang muda beda yang tedun, untuk yang tua beda yang tedun. Biasanya untuk para orang-orang spiritual yang datang ke sini minta tuntunan beda yang tedun gitu. Astungkare tiang di sini selain juga tugasnya untuk mengobati penyakitnya dan juga mengobati jiwanya dan menuntun orang-orang yang terbelenggu oleh egonya. Kan banyak begitu. Tua saja tua, otaknya kekanak-kanakan. Makanya tugas berat tiang adalah menciptakan penua sehingga Bali kembali menjadi ajeg. Dulu tiang dapat petunjuk tahun 2015 untuk menjaga daratan Bali. Tiang kan bingung, karena tiang nyaga Bali umah mantan tiang nomor 2. Ternyata akhirnya tiang paham bahwa manusianya lah yang harus dituntun. Jika Pak dari Tabanan lulus tiang tuntun, Pak menjadi penua, Pak sebarkan di sana. Yang dari Denpasar setelah tiang tuntun bisa memahami arti dan tujuan hidup dan tahu kesalahannya selama ini, setelah dia lulus dia bisa menyebarkan di sana. Jadi tiang anggaplah sebagai lampu penerangan. Akhirnya Bali pasti bisa ajeg lagi. Karena sekarang ini yang tua masih kekanak-kanakan ngelah panak lelimo dong, lah dia apa panak nih mak lelimo dong. Akarnya aja sudah rusak, gimanain cabangnya gitu. Inilah perjuangan kita bersama, ngiring sarang-sarang melajahang dewek, melajahang raga mulat sarire. Karena corona sudah tiang ramal 3 tahun yang lalu akan terjadi pemurnian jagat, pemusnahan massal. Tiang orang ngebuduh baru ngomong gitu. Anin tek-tek metakon, ring dijem mulai Pak Jero. Di mana Tuhan sudah mau ditinggalkan, di sanalah akan mulai. Yang jelas di bumi ini gitu. Hanya 3 tahun yang lalu tiang mengajak umat ngiring sarang-sarang nyicik bulu mulat sarire, kita perbaiki diri karena yang batil akan dihancurkan tahun 2021.
Ini sok baik, yang pura-pura baik akan diambil. Makanya lakukan semua dengan tulus, jangan pura-pura. Kepura pura-pura pangenah dan raga aturan. Lakukan semua hal dengan niat, maka bahagialah Anda. Yang punya mertua sayang dengan mertua, benar-benar niat sayang. Tidak pura-pura sayang sebelah ngemadakan kan mau bangke anak itu nih gitu. Kan begitu ya. Yang punya anak juga begitu, jangan blok ajum. Maru banyaran meliang motor, pana umur 15 tahun, milu beliang motor. Tabrakan pana ke bangke, bingung bu. Ngeling bulan pitung dina plus atiban. Stres dah. Ya, mari kita bersama-sama belajar menahan diri, menahan ego agar supaya kedepannya minimal Bali ya, minimal kita ngomongin Bali dulu, proses untuk generasi mudanya lebih baik lagi. Jika Anda masih bingung, punya anak nakal, keluarga berantakan, meriki lunas tuntunan astung karep oleh pemargi. Anda bertanya satu akan dapat jawaban 3. Anda bertanya 10 akan mendapatkan jawaban 30. Itulah tuntunan. Dalam tuntunan kita bersama-sama mencari solusi. Ya, bukan mencari masalah, tapi memecahkan masalah. Karena dalam hidup sudah jelas, setiap masalah terlahir dengan solusinya. Setiap penyakit terlahir dengan obatnya. Maka mari bersama-sama kita cari solusinya. Mari bersama-sama berproses menuju ke kesembuhan. Dan ye, paham ye? Ye, amunika demun pencerahannya. Mungkin tiang jadi om. Setelah niku wow, mari kita bersilat, bergulat, berproses menuju sembuh. Ya kan? Ya, rayu.